Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi video ini merupakan video lanjutan ya teman-teman, video lanjutan dari part pertama, di mana part sebelumnya itu membahas tentang teori-teori dasar pada modul 5 tentang array. Nah, jadi video kali ini kita ada sedikit pembahasan dan mempraktekkan secara langsung yang ada di latihan 1 teman-teman. Coba teman-teman lihat di halaman 70. Nah, kalau udah melihat program seperti ini, silakan teman-teman mengidentifikasi objek-objek apa yang dipakai, kemudian mengidentifikasi keterangan apa yang perlu diubah pada objek tersebut, serta mengidentifikasi dan memahami shortcut-shortcutnya. Kenapa harus seperti ini? Nah, gitu. Jadi sedikit pengantar ya buat teman-teman bahwa array itu merupakan tipe data yang terstruktur. Di dalamnya itu terdapat komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama seperti string, boolean, integer dan lain sebagainya. Nah, itu secara logika buat array ini ketika teman-teman melihat dalam satu komunitas atau dalam satu kelas itu mempunyai atau memiliki 2 orang yang memiliki nama yang sama. Nah, biar bisa membedakan, kita harus memberikan inisial biar tampak berbeda, seperti itu teman-teman. Tanpa panjang-panjang ya, kita langsung saja ke contoh soalnya, contoh latihannya. Nah, ini ya, jadi saya udah buat terlebih dahulu programnya. Ini yang pertama ada group box, edit 1, 2, 3, button 1 dan lain sebagainya. Coba kita running terlebih dahulu. Oke, hari ini adalah hari Senin, tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 14 bulan 12 tahun 2020. Kita klik OK. Maka akan muncul perubahan tanggal, mengkonversikan tanggal dari hari. Outputnya adalah hari. Coba kita ubah tanggal 13, misalnya hari kemarin, hari Minggu. Atau untuk hari besok kita ubah tanggal 15. Jadi hari Selasa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita akan membahas satu persatu codingan pada contoh latihan 1 ini teman-teman. Jadi silakan diperhatikan, dipraktikkan langsung di laptopnya masing-masing biar teman-teman langsung mengenal apa sih array itu gitu. Nah, jadi untuk yang pertama, ini semua codingan ini sudah tertera di modul ya teman-teman. Silahkan dicek, dilihat lagi dan dipahami. Yang pertama ada tipe X sama dengan string dalam kurung 7 seperti itu. Nah, ketika kita membuat konstanta dalam array, di sini kan ada misalnya nih ada hari, array dalam kurung 0.8 dan lain sebagainya ini. Nah, ini perlu dikenalkan terlebih dahulu. Nah, data yang kita pakai itu untuk tipe datanya yang ini adalah tipe data string, seperti itu. Apa sih string itu? Nah, mungkin teman-teman udah tahu karena ini udah dibahas pada modul 1. Kemudian X ini merupakan tanda pengenal dalam dalam ini konstanta pada di sini yaitu X. Kemudian 7 ini jumlah data yang kita masukkan. Maksimal data yang kita masukkan adalah 7. Kan dalam satu minggu itu ada hari Senin, Selasa sampai hari Minggu, kan itu jumlahnya ada 7, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan di konstanta ini. Di sini ada faktor BLN, ini merupakan tanda pengenal, kemudian hari tanda pengenal juga. Dan ini jadi ini sama seperti yang ini ya teman-teman. Jadi itu secara dasarnya menunjukkan batasan atau interval lah menurut kalau dalam bahasa statistik interval
atau batasan maksimal terhadap seberapa besar variabel tersebut bisa menyimpan komponen seperti itu. Lanjut ke variabelnya. Nah, ini untuk pengenalan variabelnya. Di sini ada HR, kemudian J1, J2, J3, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, jadi apa sih itu? Ini, kemudian yang ini sama yang ini merupakan tanda pengenal dalam variabelnya. Kemudian string, integer, nah itu merupakan tipe data yang digunakan saat input maupun output, seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman juga udah paham apa itu string, apa itu integer, apa itu pendeklarasian variabel pada tanggal, bulan, dan tahun, yaitu integer. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke yang di sini. Setelah kita memperkenalkan atau mendeklarasikan variabelnya, kita menuliskan rumus-rumusnya teman-teman. Nah, jadi untuk tanggalnya itu sama dengan strToin. Nah, ini juga udah dibahas di modul 1 perubahan tipe data gitu ya teman-teman. Jadi silakan jika masih bingung dilihat lagi di modul 1-nya. Nah, ini untuk tanggal itu tuh kita konversikan dengan tanggal 1.text. Mana sih? Jadi tanggal ini harus sesuai dengan tempat input data kita teman-teman. Tanggal itu adalah yang di sini. Kemudian bulan itu yang di sini, dan tahun itu yang di sini. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang ini merupakan rumus untuk mengubah atau mengkonversikan tanggal ke hari. Nah, jadi coba teman-teman logika aja. Ketika kita ingin mencari atau mengetahui sebuah hari pada tanggal tertentu, nah itu tuh kita seharusnya harus tahu tanggal tersebut berada tahun berapa atau berada pada bulan apa, kemudian tanggal keberapa, seperti itu. Jadi ini merupakan rumusnya teman-teman, rumus untuk mencari nama hari dalam tanggal-tanggal tertentu, seperti itu. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Di sini ada rumus untuk mencari tahun, untuk mencari bulan, dan rumus untuk mencari tanggal, sehingga muncullah output yang namanya hari. Oke. Jadi jika tahun lebih dari 1900, maksudnya ketika kita memasukkan tahun yang di sini melebihi 1900, maka tahun itu akan dikurangi dengan 1900. Nah, hasil dari ini teman-teman akan dimasukkan ke sini. Nah, misalnya kita masukkan 2000, maka hasilnya adalah 100. Nah, 100 itu akan dikalikan dengan 365, maka itu adalah hasil tahun ya teman-teman, hasil dari pengalian ini. Kemudian kita lanjutkan ke J2. Nah, hasil dari yang di sini itu akan ditambahkan faktor bulan dalam kurung bulan teman-teman, seperti itu. Kemudian ini jika tahun ya, tahun yang di sini dibagi 4, maka integer in dalam kurung tahun dibagi 4 dan bulan kurang dari 3, kemudian J2. Nah, J2 ini sama dengan dikurangi dengan angka 1, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kalau semisal masih bingung, ditanyakan aja pas praktikum melalui Google Meet ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke J3. Nah, J3 ini kita untuk mencari mencari tanggal. Ketika kita udah menemukan faktor bulannya untuk J2 ini, maka ditambahkan dengan tanggal yang kita masukkan teman-teman. Misalnya kita masukkan di sini adalah tanggal 12, itu jadi hasil dari J2 ditambahkan dengan tanggal 12. Nah, dari hasil ini akan digunakan untuk mencari nilai J4. Nah, di mana tranche dalam kurung fraction dalam kurung J3 itu dibagi 7, kemudian dikali dengan angka 10. Maka muncullah dalam outputnya berupa nama hari, gitu teman-teman. Jadi outputnya itu akan muncul pada
edit 4 ya teman-teman di sini. Nah, di sini akan muncul output dari penghitungan kita. Coba kita running terlebih dahulu biar teman-teman lebih memahami apa sih maksud dari program ini seperti itu. Kita masukkan tanggal 10 bulan 9 tahun 1900. Nah, ini maka akan muncul hari Kamis gitu, atau kita mau mengubahnya menjadi tahun 2000 gitu, hari Minggu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Silakan dipahami dan dipelajari seperti video-video sebelumnya. Ketika teman-teman masih bingung, ditanyakan aja pas praktikum melalui Google Meet atau tanyakan langsung kepada asistennya masing-masing. Oke, sekian, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.